nafkah, maka dia punya kewajiban mendidik anaknya. Betul. Nah, akhirnya karena ini kemudian mencari maisha, keluar dari rumah, berarti kan otomatis kewajiban mendidik anak terabaikan. Dan ini diperbolehkan karena ada kewajiban lain dilakukan. Dalam kaidah usul fiknya, layak rukul wajib ilali wajibin. Nah, pada posisi ini kan posisi normal ya, belum pandemi. Maka ini kan diperbolehkan. Nah, cuma sekarang kondisinya kemudian harus seperti ini. Betul. Dilakukan bersamaan. Maka tentunya kalau saya ketika berbicara di beberapa talkshow di kondisi pandemi saat ini, bagaimana kalau bahasa singkat saya itu merubah emoticon itu menjadi motion. Kalau emoticon sama malah ya, yang gambar wajah yang macam-macam itu dikit serem. Ada yang cemberut. Itu dari emoticon diganti motion. Jadi kan ibaratnya menghilangkan E-nya itu tadi itu. Ya. Maksudnya kalau motion itu kan pergerakan, gerakan. Jadi saya sering mengajak dalam sebuah asesmen dalam misalnya talkshow dan lain sebagainya, ada asesmennya itu orang tua itu diminta untuk tidak diam di rumah. Tidak diam di rumah. Di rumah. Dalam artian tidak diam di sini. Kalaupun memang WFH, jangan sampai kemudian ya dalam artian diem saja. Harus ada interaksi, megang kendali. Mau nggak mau ya harus orang tua. Karena orang tua yang namanya orang tua yang terpengalaman, tertua, dia dan lain sebagainya. Jadi pada wilayah ini orang tua harus memahami di sini ada sisi hikmah yang perlu diambil. Jangan hikmahnya kemudian diabaikan. Baik, Ustaz, WFH itu kan bagi orang yang non sewu bekerja di kantor ya, yang berlaku WFH. Nah, mereka yang misalnya nih non sewu pedagang kaki lima, artinya dia kan harus tidak bisa WFH atau Ustaz ya, buka warung atau bagaimana itu. Nah, maka otomatis dampaknya itu si anak pamitnya belajar online, mengerjakan tugas online. Di rumah tidak ada wifi, ya, tidak ada paketan yang dimiliki, sehingga dia harus ke warnet, ke warkop. Maka ternyata tidak mengerjakan tugas online, Ustaz, malah game online itu yang terjadi. Dan ngopi. Nah, ini kan gimana sih kasus ini gitu, Ustaz? Kok, Masya Allah. Ya, di mana-mana setiap kasus tentunya sangat varian-variannya banyak yang satu solusi ini tidak mungkin juga menjadi solusi untuk si yang lainnya. Maka pada wilayah ini saya biasanya secara holistik saya sampaikan kepada orang tua dalam kondisi yang seperti ini. Sama halnya ya mirip kayak saya yang sering keluar dari rumah gitu ya. Maka yang perlu dilakukan kalau secara adabnya ini saya berbicara adab, satu khususnya orang tua yang keluar dari rumah, jangan lepas untuk mendoakan orang yang di dalam rumah. Mau itu pasangannya ataupun anaknya. Kalau saya itu lebih suka mengamalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan ibunda Hajar di tanah padang tandus gersang itu, yang Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Intinya, ya Allah, jagalah keluargaku yang aku tinggalkan ini. Tuh. Yang kedua, tentunya bahasa-bahasa komitmen. Sebentar, Ustaz, maaf. Doa tadi mungkin ada di Al-Quran atau apa? Ya, ada bisa dilihat di Al-Quran di surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayatnya saya lupa ya. Quran surat 14, surat Ibrahim. Ya, Rabbana ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzar'in. Itu ada kemudian ketika kita meninggalkan amanah-amanah kita di rumah, ada yang menjaga. Tentunya penjagaan Allah sebaik-baik penjagaan. Yang kedua adalah dibangun komitmen. Mbak Mala. Ya otomatis di sini komunikasi antar keluarga ya pastinya. Dan yang terakhir itu kalau bahasa saya kepada ibu-ibu khususnya, karena mungkin yang sering di rumah, maka diusahakan ada yang dalam tanda kutip itu informan. Jadi dalam bahasa anak remaja ini sohibnya itu siapa itu harus diketahui oleh si ibu. Karena bahasanya Rasulullah, kalau kamu ingin mengetahui orang itu, lihat dari sahabatnya. Ya, jadi orang tua itu harus mengenal siapa sahabat dari anaknya. Kalau saya secara holistik seperti itu. Kalau secara detailnya lagi ya memang tiap kasus nanti akan berbeda-beda solusinya. Seperti itu. Baik. Jadi tadi yang pertama mendoakan ya. Artinya tidak begitu pergi lepas gitu ya.
Kemudian yang kedua, membangun komitmen dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, bagaimana keadaan ini kita sebaiknya siapa berbagi tugas mungkin ya Ustaz ya. Kemudian perlu informan itu ya. Jadi orang tua tidak boleh cuek dengan anak ya tentunya, khususnya dalam keadaan pandemi ini. Nah Ustaz, kalau misalnya nih mungkin ya di antara tiga ini sudah dilakukan oleh pemirsa atau jemaah para orang tua di rumah, tetapi anak itu memang berbeda-beda ya. Ada yang jengkelin banget itu ya, mungkin yang dibilang musuh itu ya Ustaz. Kemudian sudah dinasehatin, sudah didoakan, kemudian bahkan diruqyah Ustaz. Tetapi masih ada Allah karim. Iya, masih karena ada yang mengeluhkan begitu Ustaz. Iya, cukup banyak. Masih banyak masih aja anak ini kok sampai orang tua bilang greget no gitu, Masya Allah. Gimana solusinya Ustaz? Jadi gini, Mbak Mala dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur, saya ini kan berteman dengan, mohon maaf ini Mbak Mala, saya ini komunitas dakwah saya ini ke teman-teman yang masa lalunya buruk. Jadi sahabat saya ini banyak yang punya masa lalu buruk. Tapi kan menariknya Islam itu tidak melihat masa lalu, tapi Islam itu melihat masa depan. Nah, banyak teman-teman ini yang kemudian lebih taat lagi hijrah kalau istilahnya anak-anak sekarang yang kita lakukan. Nah, banyak kisah-kisah hikmah yang saya dapatkan yang menjadi sebuah inspirasi. Semusuh-musuhnya anak, suatu saat pasti dia akan tersadarkan. Cuma kita tidak tahu, bisa jadi dalam jangka waktu cepat atau jangka waktu lama.